Jumpa lagi dengan Guru Denny di pembahasan soal OSN, SMP, MTS sederajat tingkat kabupaten kota bidang IPS tahun 2024. Ini soal asli. Jadi kalau kemarin udah pernah ikut, coba dicek di mana sih salahnya. Langsung saja, nggak usah kebanyakan ngomong. Nomor 1. 2 hari yang lalu, Rani membolos sekolah. Ia pergi dengan teman-temannya untuk menonton konser girl band di mall. Orang tua Rani akhirnya mengetahui tindakan yang telah dia perbuat. Ayahnya memberikan hukuman dengan mengurangi uang jajan setiap minggunya. Berdasarkan narasi di atas, tindakan yang dilakukan ayah Rani menunjukkan peran keluarga sebagai lembaga sosial yang memiliki fungsi preventif, represif, intimidatif, persuasi. Kalian harus tahu apa itu preventif, represif, intimidatif, dan persuasi. Jawabannya apa? Ya, betul, represif. Karena apa? Karena preventif itu adalah sebelum kejadian. Jadi apa upaya yang dilakukan sebelum Rani membolos itu apa? Komunikasinya baguskah atau apakah? Kalau represif itu seperti ini. Langsung melakukan hukuman dengan tegas, keras, bahkan cenderung mengekang gitu hukumannya. Intimidatif ini berupa ancaman. Awas ya kalau kamu bolos lagi, kurangi uang jajanmu, diancam. Kalau persuasi itu dengan komunikasi yang baik, membujuk, ditanya baik-baik, Rani kenapa bolos? Rani kenapa nonton konser? Seperti itu, ditanya baik-baik. Jadi mengerti ya, ini pencegahan, ini secara langsung, keras, mengekang, ini ancaman, ini komunikasi. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Perundungan tahu kan, bully, sering terjadi di lingkungan sekolah. Aktivitas ini biasanya melibatkan siswa-siswa yang memiliki permasalahan tertentu dalam hubungan pertemanan. Berikut ini merupakan faktor eksternal yang mendorong terjadinya perundungan adalah eksternal, berarti dari luar korban bullying, korban perundungannya. Jawabannya A. Persaingan antar kelompok, B. Kesalahpahaman, C. Lemahnya, D. Keinginan siswa yang tidak terpenuhi. Berarti jawabannya ya betul, C. Lemahnya pengawasan sekolah terhadap siswa. Makanya ada sekolah itu yang gurunya selama pembelajaran itu ada di kelas, tidak pernah keluar, tidak punya ruang guru. Itu ada untuk mengurangi perundungan dari eksternal. Oke, nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan di atas, dampak globalisasi melalui perkembangan teknologi yang terjadi dalam proses pendidikan. Kata kuncinya, dampak globalisasi, perkembangan teknologi, pendidikan. Oke, kita lihat satu persatu. Pembelajaran dapat dilakukan secara jarak jauh. Oke, betul ya? Betul, melalui Zoom, melalui Google Meet, dan lain sebagainya. Nomor 1. Antara 2 dan 3. Yang CD ini jelas salah. Program pertukaran pelajar di berbagai negara. Iya, itu globalisasi, tapi tidak perkembangan teknologi. Jadi salah, jawabannya jelas. Iya, B. 1 dan 3. Selanjutnya, nomor 4. Nah, program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mendorong kesejahteraan dan kemandirian, sehingga tidak menjadi beban dalam proses pembangunan. Ada 2 pernyataan A dan B. UMKM merupakan bentuk komunitas yang memiliki potensi untuk diberdayakan secara mandiri. Betul? Betul. Komunitas dan bisa diberdayakan secara mandiri. Pernyataan A benar. 1, 2, 3. Yang D jelas salah ya. Ketika dilanda pandemi COVID-19, UMKM menjadi komunitas yang tetap bertahan menjadi penopang kehidupan masyarakat. Benar apa salah? Benar juga. Ada hubungannya atau tidak? Ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi yang benar pernyataan B. A dan B itu benar, tapi tidak ada hubungannya. Oke, selanjutnya nomor 5. Panjang, baca sendiri. Pernyataan yang paling tepat untuk menunjukkan evaluasi terhadap upaya pencegahan dalam konflik tersebut. Konflik terjadi antar pendukung paslon. Jadi apa kira-kira jawabannya? Yang tepat adalah
Ya betul, minimnya sosialisasi tentang kebijakan interaksi politik di dunia maya. Karena jarang sekali teman-teman ada sosialisasi tentang interaksi politik. Jadi interaksi yang politik yang baik di dunia maya itu seperti apa? Yang ada cuma pencitraan dan lain sebagainya. Jadi jawabannya betul adalah C. Oke, soal selanjutnya. Nomor 6. Saat terjadi kasus penggelapan dana EKTP beberapa tahun lalu, lembaga legislatif mempertanyakan masalah ini kepada lembaga eksekutif. Fungsi yang dijalankan DPR saat mempertanyakan hal itu adalah sudah kayak PPKN saja ya teman-teman. Jadi fungsi DPR itu fungsi pengawasan, fungsi apalagi teman-teman harus tahu juga. Tapi nggak usah hafal juga sih. Teman-teman bisa logika saja. Jadi dipertanyakan eksekutif itu pemerintah ya teman-teman. Dipertanyakan oleh DPR tentang kasus ini. Jadi fungsi DPR di sini sebagai bukan pembuat undang-undang yang jelas, bukan dialog politik juga, bukan perencanaan. Jadi jawabannya B, pengawasan pemerintah. Nomor 7. Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Pernyataan A dan B. Pernyataan A. Pelecehan seksual pada anak dapat membuat anak mengalami trauma dan mengasingkan diri secara sosial. Betul atau salah? Betul ya. Jangankan pelecehan, kita dibully aja akan menyebabkan trauma. Pernyataan B. Perilaku pelecehan seksual pada dasarnya adalah suatu penyimpangan primer yang dilakukan oleh seorang individu. Betul juga. Jawabannya jadi B, pernyataan A benar, pernyataan B benar, tapi tidak berhubungan. Oke, siapa yang benar? Coba di like. Sampai soal nomor 7 ini sudah benar Bapak berapa? Coba ditulis di kolom komentar. 8. Konservasi tanah di hutan dengan lereng yang terjal sangat penting untuk dilakukan. Saat ini sering terjadi tanah longsor dan banjir akibat banyak hutan dialihfungsikan menjadi lahan produktif pertanian. Adapun penyebab hal tersebut ialah atau yaitu, ini benar-benar salah aja, jadi mudah sekali ya kita lihat. Penyebab banjir dan longsor ya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konservasi tanah bisa jadi. Tidak ada penanaman pohon berakar tunjang untuk menahan air. Bisa jadi juga. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Benar-benar salah. Nomor 9. Masyarakat Bali menjadikan pertunjukan tari kecak sebagai salah satu tontonan menarik bagi wisatawan. Hal ini merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang berfungsi. Kombinasi jawaban yang benar dari pernyataan di atas adalah apa yo? Daya tarik wisata daerah? Iya, betul, jelas ya. Identitas budaya nasional ini kurang ya, karena bukan nasional, ini daerah. Jadi salah, 1, 2 salah, berarti yang ada duanya salah. Jadi yang betul jawabannya B, 1 dan 3. Daya tarik wisata daerah dan pelestarian kesenian daerah. Nomor 10. Perhatikan contoh mobilitas sosial berikut ini. Berdasarkan berbagai contoh di atas, yang termasuk mobilitas sosial vertikal adalah, vertikal itu apa teman-teman? Mobilitas sosial itu kan perpindahan status sosial masyarakat ya teman-teman. Nah, ada vertikal dan horizontal. Jadi vertikal itu yang gimana? Yang naik atau turun ke bawah. Jadi yang seperti ini. Vertikal. Kalau horizontal seperti ini. Ini contohnya dari OB jadi direktur. Kalau ini dari guru sekolah A jadi guru sekolah B, pindah dia, tapi sederajat sama. Jadi jawabannya coba ini. Doni melanjutkan pendidikan setelah lulus sarjana akan berpulang menuju posisi penting di kantornya. Awalnya Dina berjualan sayur pada pagi hari, namun karena terkendala urusan keluarga, akhirnya dia membeli sama-sama ini kayak ginian. Nomor 2 salah. Kita lihat nomor 3. Didi mengalami PK dari pabrik tempat ia bekerja karena perusahaan pilot. Betul, ini dia turun.
Jadi ini betul. Roli yang tinggal di pinggiran kota pergi bekerja ke tengah kota dengan menggunakan kendaraan umum. Nah, ini sampai sini ya, titik. Salah ini, dia cuma pergi saja, tidak. Jadi jawabannya betul 1 dan 3. Siapa yang betul? Betul berapa? OSN sebentar lagi teman-teman. Guru Denny akan mengupload soal-soal OSN tahun 2024 untuk kalian belajar. Nanti juga akan Guru Denny upload juga kisi-kisi atau silabus dari IPS OSN IPS ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah mengikuti Guru Denny silakan di like, tuliskan komentarnya juga. Terima kasih, jangan lupa subscribe untuk soal selanjutnya. Terima kasih Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.